to say the least, from Dani Alves in hard on Marcos. Before they're back to club duty, but of course for one, Piala Dunia 2022 sudah dimulai. Para negara yang sudah dipastikan lolos ke putaran final juga sudah mengumumkan skuad mereka yang akan dibawanya ke Qatar. Salah satunya adalah Brasil. Menjadi salah satu kandidat terkuat juara pada Piala Dunia kali ini, tentu timnas Brasil banyak mendapatkan sorotan mengenai nama-nama pemain yang akan masuk dalam skuad mereka. Negara peraih Piala Dunia terbanyak pada ajang 4 tahunan ini telah mengumumkan secara resmi 26 pemain yang akan mereka bawa untuk mengarungi ketatnya setiap laga yang akan mereka lakoni. Dikenal sebagai gudangnya pemain muda bertalenta, timnas Brasil mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pelatih kepala mereka, Tite, memutuskan untuk memasukkan pemain berumur 39 tahun, Dani Alves, ke dalam skuad mereka. Tite bahkan harus bertaruh karena Dani Alves saat ini sedang dalam kondisi cedera. Bahkan ia sudah tidak bermain selama 1,5 bulan lamanya. Dani Alves pun kini sudah tidak lagi bermain di klub besar Eropa. Saat ini ia hanya bermain di klub papan tengah Unampunas di Liga Meksiko. Keputusan Tite jelas patut untuk dipertanyakan karena Brasil dikenal sebagai negara yang tak pernah kekurangan stok pemain sepak bola muda nan berkualitas. Apakah Brasil kini sedang mengalami krisis pemain sehingga harus memasukkan nama Dani Alves dalam skuad mereka? Dani Alves memang pemain hebat, namun mantan bintang Barcelona ini bisa dikatakan sudah habis dalam masa keemasannya. Jelas, Dani Alves sudah tidak sehebat 5 atau 10 tahun yang lalu. Ia tak akan mampu berkompromi dengan usianya. Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas keputusan tersebut, Tite jelas mempunyai alasan tersendiri memasukkan nama Alves dalam daftar 26 pemain yang akan dibawanya untuk berlaga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh salah satu media di Brasil, Tite mengakui bahwa level kemampuan Dani Alves sekarang memang sudah jauh menurun karena faktor usia. Namun, Tite menilai timnas Brasil masih membutuhkan Dani Alves karena beberapa alasan, seperti pengalaman dan kemampuannya dalam mengatur permainan. Dani Alves dapat menambahkan aspek teknis dan taktis yang mengesankan. Dia seorang organisator dan artikulator, kata Tite dikutip dari The Independent. Saya tahu Dani Alves tidak bisa lagi melakukan sprint 60-70 meter. Namun, dia punya kelebihan lain, ucap Tite. Dani Alves tidak hanya menambahkan kualitas teknis, melainkan juga aspek mental untuk timnas Brasil. Tite kemudian menambahkan, terkait cedera Dani Alves, Fabio Masseregia selaku dokter timnas Brasil juga sudah buka suara. Fabio sangat yakin Dani Alves akan segera pulih dari cedera lutut dan akan siap bermain ketika Piala Dunia 2022 dimulai. Meski sudah pulih dari cedera, pelatih dan para staf timnas Brasil nampaknya lupa bahwa seorang pemain perlu waktu untuk bisa kembali ke performa terbaiknya usai lama dibekap cedera. Terlebih, Piala Dunia merupakan ajang turnamen terbatas yang tentu saja waktunya tidaklah panjang. Maka dari itu, banyak pelatih yang enggan membawa pemain cedera meski pemain tersebut
berlabel bintang sekalipun. Sepanjang karirnya, Dani Alves sudah mengantongi total 124 penampilan untuk timnas Brasil senior. Meski sempat menjadi bek kanan termahal di dunia, awal karir Alves bersama timnas Brasil tidaklah mudah. Ia bahkan sempat akrab berada di bangku cadangan tim Seleção. Barulah pada Piala Konfederasi pada tahun 2009, nama Alves kemudian mencuat saat dia masuk sebagai pemain pengganti di semifinal melawan Afrika Selatan. Ia berhasil mencetak gol kemenangan dari tendangan bebas dalam kemenangan 1-0. Musim panas berikutnya, ia dipanggil masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA pada tahun 2010. Pada pagelaran itu, dia mencetak tendangan bebas jarak jauh sensasional saat melawan Iran pada 7 Oktober 2010 silam. Mantan pemain Sevilla itu juga berperan besar terhadap keberhasilan Brasil menjuarai Copa America pada tahun 2007 dan 2019. Dani Alves juga merupakan sosok penting di balik kesuksesan timnas U23 Brasil meraih medali emas Olimpiade Tokyo pada tahun 2020. Terkait Piala Dunia, Dani Alves sudah pernah mengikuti 2 edisi pesta terakbar sepak bola itu pada tahun 2010 dan 2014. Namun sayang, ia belum pernah mempersembahkan gelar Piala Dunia kepada Seleção. Pada Piala Dunia tahun 2022, timnas Brasil tergabung di grup G bersama Serbia, Swiss, dan Kamerun. Timnas Brasil diprediksi akan mudah melangkah ke fase selanjutnya. Pada Piala Dunia kali ini, timnas Brasil juga diprediksi akan mampu berbicara banyak pada ajang paling prestisius tersebut. Mengingat saat ini timnas Brasil datang ke Qatar dengan kekuatan penuh. Hampir semua pemain yang dibawa Tite juga sedang dalam puncak performa terbaiknya bersama klubnya masing-masing. Tentu mereka semua siap tunjukkan tajinya pada ajang 4 tahunan tersebut. Timnas Brasil juga tentu punya ambisi kuat untuk bisa jadi juara. Terlebih mereka juga sudah lama tidak bisa memenangkan pesta sepak bola paling akbar di dunia tersebut. Terakhir kali Brasil merengkuh juara ialah pada tahun 2002 saat Piala Dunia diadakan di Korea dan Jepang. Ronaldo who breaks the deadlock.